Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau menyiapkan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sambut renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini akan membawakan sebuah renungan yang berjudul menghadapi tantangan. Adik-adik apakah tahu dunia ini mengenal seseorang yang bernama Philip Pettit? Philip Pettit ini adalah seorang yang berani menyeberang gedung WTC di New York. Jadi gedung WTC itu merupakan gedung pencakar langit yang sangat tinggi sekali. Dan pada tahun 1974, Philip Pettit berhasil menyeberang gedung WTC dengan hanya menggunakan seutas tali. Nah, ternyata seseorang bernama Pettit ini sejak usia 8 tahun ia memiliki mimpi tersebut saat ia melihat tim akrobatik dari Cekoslovakia. Dan pada akhirnya si Philip ini berguru pada seseorang yang bernama Papa Rudy. Dan dia dilatih dan pada akhirnya Philip termotivasi dan berhasil untuk melintasi gedung WTC tersebut. Ya, tentunya pasti ada rasa takut pada Philip ketika dia harus menghadapi tantangan menyeberangi gedung WTC yang sangat amat tinggi tersebut. Tetapi Philip akhirnya berhasil untuk membulatkan tekadnya dan akhirnya bisa menghadapi tantangan tersebut. Dan ia akhirnya menjadi seorang yang dikenal berhasil menyeberang gedung WTC dengan seutas tali. Nah, ilustrasi tersebut menggambarkan keadaan saat Yosua, adik-adik pasti tahu ya Yosua di Alkitab, ketika Yosua hendak mengambil alih kepemimpinan dari Musa. Dan pada saat Yosua mau menerima estafet kepemimpinan tersebut, Yosua merasa takut dan tidak mampu. Yosua merasa, siapa sih aku ini? Nah, namun Musa mengingatkan Yosua bahwa dulu pada masa-masa lampau Tuhan sudah menolong Yosua. Oleh karena itu Yosua harus percaya bahwa kedepannya Tuhan akan memimpin Yosua untuk menghadapi banyak hal. Dan Musa mengingatkan Yosua juga bahwa pasti Tuhan akan berjalan di depan Yosua dan menyertai langkahnya. Dan Musa mengakhiri pesan tersebut dengan ayat yang tercatat di Ulangan 31 ayat 8, yaitu janganlah takut dan janganlah patah hati. Patah hati di sini bukan berarti patah hati karena pacar atau apa, patah hati ini adalah patah semangat ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, memang terkadang dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali menghadapi yang namanya ketidakpastian. Dan seringkali ketidakpastian tersebut membuat kita menjadi ragu dan takut. Ibarat Philip yang harus berjalan di seutas tali untuk menyeberang gedung WTC. Kita memang tidak memiliki pilihan lain selain kita melangkah, kita bergerak maju. Oleh karena itu percayalah bahwa Tuhan terus melatih iman kita untuk melangkah maju apapun yang terjadi. Dan percayalah ketika kita melangkah maju, tangan Tuhan memegang erat kita. Walaupun mungkin kita merasa ketika kita melangkah maju, ada angin yang mengguncang kita, ada badai yang menerpa kita. Percayalah bahwa Tuhan terus berada di sisi kita, melewati tempat-tempat yang sekiranya menakutkan bagi kita. Jadi kesimpulannya pada saat pagi hari ini, kesimpulan renungan pada saat pagi hari ini, yang pertama, janganlah takut. Kakak tahu bahwa kondisi-kondisi seperti ini, kondisi-kondisi sekarang ini, banyak hal-hal yang dapat membuat kita menjadi ragu, menjadi takut untuk menghadapi hari esok. Tetapi pesan kakak yang pertama pada saat pagi hari ini adalah janganlah takut. Apapun yang terjadi, janganlah takut. Yang kedua, terus melangkah dengan iman. Kenapa? Karena percayalah bahwa ketika Tuhan pada masa yang lalu sudah menolong kita,
maka Tuhan akan menolong kita di masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Dan hal yang ketiga, ketika kita sudah melangkah maju dengan iman, hal yang ketiga yang harus kita ingat bahwa percayalah bahwa Tuhan memegang erat tangan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh tergeletak. Tuhan terus berada di sisi kita karena Tuhan mengasihi kita. Jadi hal tersebut adalah hal yang harus adik-adik ingat semua. Ada 3 hal. Yang pertama adalah janganlah takut. Yang kedua, terus melangkah dengan iman. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan memegang erat tangan kita. Baik adik-adik, itu adalah renungan pada saat pagi hari ini. Dan kakak berdoa agar renungan ini dapat menjadi pedoman adik-adik semua untuk dapat terus melangkah maju tanpa rasa takut bersama dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari renungan, sebagian dari firman-Mu. Ajar kami terus untuk berani untuk melangkah maju bersama-Mu, karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi Engkau ada bersama kami. Engkau memegang tangan kami dan Engkau tidak akan membiarkan kami terjatuh ataupun tergeletak. Ajar kami terus untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk dapat tetap melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sekian adik-adik, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.